Ini adalah konten perdana kita di tahun 2022. Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ya. Kalau kita berbicara mengenai tahun baru, ya, ini identik dengan resolusi. Ya. Jadi resolusi untuk Satu Visual Indonesia di tahun 2022 adalah kita akan melakukan live streaming secara reguler setiap minggunya. So, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat kita melakukan live streaming. Nah, kalau kita berbicara mengenai live streaming, ya, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk kita sebagai personal maupun korporasi agar bisa terhubung dengan klien atau partnernya kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita live streaming di platform yang namanya LinkedIn, ya. Apa saja kriteria-kriterianya yang harus kita penuhi dulu ke LinkedIn agar kita bisa diberi akses untuk melakukan live, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita deep in. Nah, ini adalah salah satu account yang saya baru bikin ya untuk ditunjukin ke kalian bagaimana kalau misalnya account yang baru itu tidak bisa melakukan live streaming akan keluar notifikasi seperti apa. Ini saya kasih lihat. Untuk kita bisa ngecek apakah account kita bisa live streaming apa enggak, kita masuk ke LinkedIn, linkedin.com/video/go live. Ya. Nah, jika account-nya tidak bisa atau tidak diberikan akses untuk melakukan live streaming, maka akan keluar notifikasi seperti ini. You do not have access to LinkedIn. Jadi, apakah kita mau apply untuk LinkedIn Live? Ya, kita coba klik di sini. Untuk menjadi LinkedIn Live broadcaster, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di sini ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Ya, ini langsung dari LinkedIn-nya, ya. Ada 4 kriteria yang harus kita penuhi. Pertama adalah audience base, ya. Kalau kita ngomongin audience base artinya followernya kita harus minimal 150 follower, ya. Di sini ketentuan dari LinkedIn, ya. Dan yang kedua adalah recent shares of original content. Artinya adalah ketika kita melakukan sharing atau post konten itu harus original. Jangan kita mengambil konten orang lain, kita repost kembali, ya. Jadi LinkedIn sangat memperhatikan konten-konten yang original yang kita share, ya. Oke, yang ketiga kriterianya adalah kita tidak boleh memiliki history yang tidak mematuhi kebijakan dari LinkedIn, ya. Misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak mematuhi kebijakan LinkedIn. Nah, itu akan disorot oleh LinkedIn, jadinya kita tidak akan diberikan akses, ya. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah ini saya rasa semua dari kita itu pasti bisa lewat karena ini masalah geografi, ya. Kita semua di Indonesia. Jadi kecuali orang-orang yang berada di China itu belum bisa melakukan LinkedIn Live, ya. Nah, di bawah sini ada 2 note yang sangat penting, ya, di mana ini juga kita harus perhatikan agar kita diberi akses untuk melakukan live di LinkedIn. Yang pertama adalah kita harus mengedit profilnya kita, ya, itu menjadi public, ya, jangan private, ya. Jadi profilnya kita itu harus bisa dilihat oleh semua orang, jadi terbuka, ya. Dan yang kedua adalah memiliki two-step verification, ya, di mana ketika kita mau masuk account LinkedIn-nya kita, ya, kita harus memasukkan username dan password, kan. Nah, kita harus ada tambahan satu lagi, yaitu ke mobile phone. Ya, kita harus set nomor kita agar menjadi two-step verification. Jadi dia akan mengirimkan kode ke handphone kita dan kita masukkan lagi ke LinkedIn-nya. Baru kita bisa masuk ke account. Nah, itu sebenarnya masalah security. Ya, kita menghindari dari hacker. Ya. Nah, setelah kita memenuhi 4 kriteria dan 2 note penting ini, saya rasa kita pasti diberi akses, ya.
Kalau saya berbicara 3 bulan yang lalu, itu untuk melakukan LinkedIn Live itu sangat susah karena kita harus mengisi form terlebih dahulu di mana di dalam kita harus masukkan profil kita apa, page-nya kita apa, dan kita melakukan broadcast dengan apa. Terus apakah kita pernah melakukan live broadcast di platform lain ya. Setelah itu, setelah kita isi, kita akan memasukkan review ke LinkedIn. Dan biasanya paling cepat 3 hari dikabarin, bisa juga mingguan, bulanan, bahkan tahunan ya. Tapi karena sebegitu banyaknya orang di zaman pandemi ini ingin melakukan streaming, maka LinkedIn merubah kebijakan dengan menggantinya menjadi kriteria-kriteria ini. Jadi kalian bisa ngecek dengan link yang sudah tadi saya kasih, linkedin.com/video/go-live. Itu akan menentukan apakah account-nya kalian sudah bisa melakukan LinkedIn Live atau enggak. Ya. Oke, nah kita sudah tahu kriteria-kriterianya apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa diberi akses oleh LinkedIn, agar kita bisa melakukan live. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan live? Ya, ada 2 macam yang ingin saya tunjukkan. Pertama adalah menggunakan RTMP. Ya. Tapi sebelumnya saya akan masuk ke satu account lagi yang account ini sudah bisa melakukan LinkedIn Live. Ya. Dan saya akan tunjukkan kalau account kita sudah diberi akses, maka tampilannya akan seperti apa. Ini saya akan masuk ke account-nya saya. Oke, saya sudah masuk ke account-nya saya dan kita akan lihat ketika saya masuk lagi ke LinkedIn/video/go-live, maka apa yang akan terjadi? Nah, kita akan dibawa ke halaman ini, ya, di mana kita sudah bisa melakukan live streaming. Ya. Di sini ada 2 pilihan, ya, go live now, artinya kita bisa langsung go live pada saat ini juga, atau kita melakukan scheduling jadwal, ya, misalnya kita akan melakukan live di hari Minggu atau di hari Jumat jam berapa sampai jam berapa, kita bisa atur di sini ya. Kita bisa scheduling ya. Tinggal kita masukkan tanggalnya dan jamnya ya. Terus kita ingin melakukan live streaming itu menggunakan profilnya kita atau melakukan LinkedIn Live dengan korporasi atau page-nya kita ya. Di sini kita bisa pilih. Sesudah itu kita save. Kita juga bisa melakukan post langsung ke LinkedIn-nya kita ya, agar koneksinya kita bisa tahu bahwa kita akan melakukan live streaming ya. Di sini kita bisa masukkan title, misalnya kita ingin LinkedIn Live. Kita bisa tambahkan image ya. Kalau misalnya kita ada image, kita bisa masukkan gambar ya, gambar. Dan kita bisa langsung schedule stream ya, atau kalau misalnya kita ingin live streaming langsung, kita bisa langsung go live di sini ya. Nah, selanjutnya adalah tadi yang saya bilang ada 2 cara untuk kita melakukan live streaming. Pertama adalah menggunakan RTMP ya. RTMP itu adalah real time messaging protocol. Ini sama dengan melakukan live di YouTube atau di Facebook ya. Kita memerlukan RTMP itu ya, stream name dan stream key-nya RTMP ya. Jadi gimana caranya kita mendapatkan RTMP? Di sini setelah kita mau go live now ya. Di sini kita bisa pick region. Memang nggak ada Indonesianya, cuman kita bisa ngambil yang paling dekat yaitu di Europe ya. Kita pakai Europe West dan kita klik get URL. Nah setelah itu kita bisa dapat stream URL dan stream key-nya ya. Terus kita buka software OBS ya. OBS adalah Open Broadcasting Software, di mana ini adalah sebuah software live streaming yang gratis yang kita bisa download di internet ya, dan kita bisa melakukan live streaming menggunakan software ini. Nah, kita settingnya adalah kita masuk ke dalam setting ya.
dan kita cek di stream, dan kita ambil yang custom ya. Habis itu kita coba balik lagi ke sini, kita copy untuk stream URL-nya, dan kita copy di sini di server, kita paste ya. Begitu juga untuk stream key-nya, kita copy stream key-nya, kita balik ke URL, dan kita paste di sini. Kita apply dan kita oke. Nah, setelah itu kita sudah bisa go live ya. Misalnya kita coba kita start streaming. Oke. Nah, kita bisa lihat sebentar lagi, di sini streamnya sudah live. Ini artinya kita sudah go live ya. Kita coba balik ke streamnya kita. Kita lihat sebentar lagi di sini akan ada tampilan kita ya. Jadi kita masukkan dulu capture-nya agar kita bisa terlihat di sini. Saya menggunakan kamera saya ya. Saya balik lagi. Nah, kalau saya klik go live, maka sekarang kita akan langsung live di LinkedIn ya. Ini salah satu cara menggunakan OBS RTMP. Oke, cara yang kedua adalah saya akan tunjukkan bagaimana caranya menggunakan software third party ya. Software third party itu bisa menggunakan Restream atau menggunakan Melon Apps ya. Ini adalah software yang sudah berafiliasi dengan LinkedIn. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan kode apapun ya. Jadi kita hanya mendaftarkan kita punya account ya. Dan misalnya Facebook, YouTube, LinkedIn, kita hanya tinggal masukkan username passwordnya kita, maka kita bisa langsung live dari software kita ke LinkedIn ya. Kita akan lihat di sini. Ini saya coba back dulu ya. Kita tidak jadi go live dulu. Ini saya matikan untuk OBS-nya. Oke, sekarang saya masuk ke software ini ya. Ini adalah software Melon Apps ya, di mana kita bisa langsung memasukkan account-nya kita ya. Ini contohnya. Jadi di sini saya sudah masukkan untuk Twitter-nya saya, Facebook, YouTube ya. Jadi saya sudah daftarkan account platform untuk sosial media saya. Sekarang saya akan coba add untuk LinkedIn personal saya. Saya tinggal klik. Oke. Sekarang kita bisa lihat ya. LinkedIn Johan Chang, profilnya saya sudah terkoneksi di sini. Dan saya akan add satu lagi LinkedIn company saya. Ya, ini ada page ya. Saya tinggal allow. Oke, di sini kalau misalnya kita ada lebih dari satu halaman, kita bisa pilih halaman mana yang ingin kita setup ya. Di sini saya pakai satu Visual Indonesia. Oke, kita juga bisa add custom RTMP di sini ya. Kayak seperti tadi kita menggunakan OBS. Tapi ini saya lebih ke langsung ke account-nya kita ya. Nah, di sini sudah terdaftar. Kita tinggal masuk ke studio. Oke, di mana kalau misalnya saya keluarkan, ya, ini adalah kamera saya. Saya tinggal show on stream. Ya, saya bisa klik seperti ini. Oke, yang kecil. Nah, sekarang saya tinggal go live ya. Saya klik go live, di sini saya bisa pilih saya mau live ke platform apa. Misalnya untuk account LinkedIn saya dan juga page company saya, atau ke YouTube dan Facebook ya. Oke, saya tinggal klik next dan tinggal saya masukkan nama live-nya apa. Misalnya saya tulis live aja. Dan tinggal saya klik go live ya. Kalau saya klik go live, ini langsung live ke platform yang sudah saya set seperti Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Oke, demikian video bagaimana cara kita melakukan live streaming ke LinkedIn ya. Dan tadi saya juga membahas apa kriteria yang harus kita penuhi agar kita bisa dapat akses untuk bisa live di LinkedIn. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, juga bunyikan loncengnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai live streaming ke platform yang berbeda. So, stay tuned.
dan salam satu visual Indonesia.